Hai guys, kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur golongan 5A. Sebelum itu, kenalkan, nama saya Fathar Dino Siregar dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus. Pertama, kita akan membahas nitrogen, di mana nitrogen ini membentuk sekitar 78% dari udara sekitar kita. Nitrogen adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau pada suhu dan tekanan lingkungan standar. Nitrogen juga memiliki ciri-ciri umum dan sifat atomnya. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana cara pembuatan nitrogen di suatu industri. Contohnya pada industri Ferus, di mana nitrogen cair tersebut didapatkan dari ekstraksi dari udara yang mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, di mana proses yang digunakan adalah proses destilasi fraksional yang dilanjutkan dengan pemanasan dan pendinginan untuk memisahkan oksigen dan nitrogen. Setelah nitrogen cair didapatkan, nitrogen disimpan dalam tangki penyimpanan sampai akan digunakan nanti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus nitrogen, di mana siklus ini diawali dari atmosfer, kemudian jatuh ke bumi melalui presipitasi seperti hujan atau salju. Setelah di dalam tanah, nitrogen menemukan jalan ke bakteri di akar tanaman, di mana nitrogen digabungkan dengan hidrogen untuk membuat amonia dalam proses yang disebut petir fiksasi nitrogen. Di atmosfer juga dapat melakukan ini sekarang, sehingga bakteri yang ada dalam tanaman menggabungkan amonia ini dengan oksigen dalam suatu proses yang disebut leturan nitrogen. Titik ini nitrogen dalam bentuk sena disebut nitrit bakteri. Nitrifikasi tambahan mengubah nitrit ini menjadi nitrat pada titik ini. Tanaman dapat menyerap nitrogen dalam proses yang disebut asimilasi. Kemudian, tidak semua nitrat diserap, tetapi sebagian masuk ke bakteri yang melepaskan nitrogen ke atmosfer dalam proses yang disebut denitrifikasi. Kemudian nitrogen kembali ke atmosfer, juga hewan yang memakan tumbuhan. Jika hewan yang memakan tumbuhan mati ataupun membuang kotorannya, bakteri lain kemudian mengambil kotoran tersebut bersama, dan dengan proses amonifikasi, nitrogen dapat memasuki siklus sekali lagi pada proses nitrifikasi, dan siklus pun terus berulang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur fosfor. Adapun sifat-sifat fosfor dan juga baik sifat fisis maupun sifat atomnya. Kegunaan fosfor di alam yaitu sebagai pupuk, dan keberadaan fosfor di alam juga tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas karena daya gabungnya terhadap oksigen yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus fosfor, di mana fosfor di alam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu organik dan anorganik. Fosfor yang ada pada makhluk hidup disebut fosfor organik, dan yang ada pada tanah, air, dan lautan merupakan fosfor anorganik. Bakteri Bacillus dan Pseudomonas dapat membantu melarutkan fosfor menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fosfor yang terdapat pada tumbuhan dikonsumsi oleh hewan dan manusia, sehingga terjadi perpindahan pada fosfat.
Hewan yang mengkonsumsi fosfat kemudian mati dan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Fosfat yang telah diuraikan akan menjadi fosfat yang ada dalam tanah. Setelah itu, tumbuhan lama-kelamaan akan mati dan diuraikan oleh dekomposer sehingga terbentuk fosfat dalam jumlah besar di dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan mengalami proses sehingga akan menjadi fosfat anorganik dan dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Selain itu, fosfat yang ada dalam tanah akan mengalami perpindahan akibat air hujan, mengendap ataupun mengalami sedimentasi. Lama-kelamaan akan menjadi batuan baru akibat pengangkatan geologi. Proses ini terjadi pada kurun waktu yang sangat lama. Bebatuan yang terbentuk akan mengalami pelapukan akibat air hujan sehingga terbentuk pelapukan fosfat dari batuan. Bebatuan yang telah lapuk kembali mengalami perpindahan akibat air hujan dan masuk ke dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan kembali diserap oleh tumbuhan sehingga fosfat yang ada di alam akan terus mengalami perputaran. Nah, itu tadi merupakan siklus daur fosfor. Selanjutnya, adapun dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Oke, kita akan membahas unsur yang berikutnya, yaitu unsur arsenik. Kebanyakan wilayah dengan kandungan arsen tertinggi adalah daerah aluvial yang merupakan endapan lumpur sungai dan tanah dengan kaya bahan organik. Adapun sifat-sifat arsen dan juga sifat-sifat fisisnya, baik sifat fisika maupun sifat atom. Dan juga ada sifat kimianya. Selanjutnya, pembuatan unsur arsenik, di mana pembuatan arsen secara industri dibuat melalui isolasi. Dalam proses isolasi ini, arsen dibuat pada skala industri dengan pemanasan mineral yang tepat dan sesuai, tanpa adanya udara dalam proses tersebut. Hasilnya, arsen akan dikeluarkan dalam kondisi kental terpisah dari senyawa asalnya sebagai zat padat. Selanjutnya, kita akan membahas unsur antimon. Kelimpahan antimon berada di kerak bumi yang diperkirakan sekitar 0,2 sampai 0,5 ppm, di mana jika dibandingkan dengan talium dan perak, jumlah antimon di kerak bumi lebih banyak. Adapun sifat-sifatnya, baik sifat umum maupun sifat fisisnya, secara sifat fisika maupun sifat atom, dan juga ada sifat kimianya. Untuk pembuatan antimon yaitu dengan cara direduksi menggunakan besi, dan biasanya digunakan sebagai penstabil dan katalis pada panduan logam. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai unsur bismut. Bismut juga memiliki sifat-sifat tersendiri dan juga baik sifat umum dan juga sifat fisisnya, baik sifat fisika maupun sifat atom. Selanjutnya sifat kimia dari bismut sendiri. Untuk kelimpahan unsur ini di alam berada di kulit bumi. Bismut kira-kira 2 kali lebih berlimpah daripada emas. Oke, itu saja video pembahasan mengenai unsur-unsur golongan 5A dari saya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe.